Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dio Arya Purnama dengan NIM 090313823284 dari kelas Sibil 5. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang UAS saya, yaitu tentang menavigasi rantai pasokan CRM dan SCM dalam produksi kopi saset. Baiklah, saya berisikan gambaran umum CRM dan SCM dalam produksi kopi saset, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, itu menyelami sinergi antara customer relationship management atau yang sering kita sebut dengan CRM dan supply chain management, yang sering kita sebut juga dengan SCM dalam produksi produk. Yang kedua ada fokus produk, subjeknya kopi saset yang lazim kebutuhan pokok rumah tangga di Indonesia, terutama dapat dikonsumsi oleh segala usia. Lalu yang ketiga ada area utama. Kita akan menjelajahi alur rantai pasokan, peran CRM dan SCM, keterkaitannya, potensi masalah dan juga solusi dan strategi. Dan yang keempat, perjalanan ke depan dari hulu ke hilir, kita akan melusuri setiap langkah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kemampuan konsumen. Oke, akan kita mulai dengan pendahuluan CRM dan SCM pada produksi kopi saset. Halo semuanya ya, perkenalkan nama saya Dio Purnama. Dalam video UAS di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan antara Customer Relationship Management CRM dan Supply Chain Management atau yang sering disebut dengan SCM dalam rantai produksi suatu produk. Produksi yang saya pilih untuk presentasi ini adalah kopi saset, produk minuman instan yang sangat akrab dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai usia dan latar belakang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alur rantai pasok, peran CRM dan SCM, keterkaitannya, potensi masalah yang mungkin ditimbulkan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem produksi dan kepuasan konsumen. Lalu untuk memudahkan pemahamannya, saya akan menjelaskan langkah demi langkah dari hulu ke hilir, jadi pastikan untuk mendengarkan sampai akhir. Mari kita mulai. Oke, kita akan mulai dengan gambaran umum pasar terlebih dahulu. Kopi saset menonjol berbagai produk minuman dengan pesaing pasar yang ketat. Adapun beberapa main dari kunci pasar dari kopi saset, yaitu ada dari Kapal Api, dari ABC, Torabika, Nescafe, dan juga Luwak White Coffee. Itu dia beberapa produk kopi saset yang bermain kunci pasar, merupakan pemain kunci pasar di Indonesia terutamanya. Komoditas produk yang setelah saya sebutkan tadi berasal dari rasa yang selalu konsisten, persiapan yang praktis, dan harga juga yang sangat terjangkau yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Oke, berikutnya rantai produksi kopi saset. Lalu rantai kopi saset melibatkan beberapa tahapan krusial, mulai dari bahan baku hingga konsumen akhir. Setiap langkah penting untuk menjaga kualitas dan ketersediaan produk. Yang pertama yaitu pengadaan bahan baku. Biji kopi yang berkualitas tinggi yang berasal dari petani atau pasok daerah sekitar. Lalu yang kedua ada gula untuk pemanis kopi. Lalu yang ketiga ada creamer untuk tekstur creamy pada kopi. Lalu yang terakhir ada kertas saset dan aluminium foil sebagai kemasan dari produk kopi saset. Lalu yang kedua ada proses produksi pabrik. Yang pertama adalah penyangraian biji kopi untuk mendapatkan aroma yang baik. Lalu penggilingan biji kopi yang telah disangrai tadi agar menjadi bubuk kopi yang halus. Lalu setelah melewati dari kedua tahapan di atas, bubuk kopi yang telah halus tadi akan mengalami atau akan kita campur dengan gula dan juga creamer. Lalu akan diisi ke dalam saset. Lalu setelah keempat tahapan yang telah dilakukan tadi akan mengalami pengemasan saset ke dalam kotak besar agar dapat didistribusikan. Lalu yang ketiga ada distribusi itu sendiri, yaitu ke gudang distributor terutamanya. Lalu kemudian bisa juga ke minimarket, supermarket,
toko kecil. Dan juga yang ketiga, melalui platform marketplace online. Dan akhirnya akan menuju ke konsumen akhir. Rantai pasok yang rumit ini memastikan setiap proses saling terkait dan efisien, menjaga kualitas kopi saset agar tetap berkualitas. Lalu, apa itu manajemen rantai pasokan atau yang sering kita dengar dengan SCM? SCM adalah proses komprehensif untuk mengelola semua aktivitas rantai pasokan dari awal hingga akhir, memastikan semuanya efektif, efisien, dan biayanya yang optimal. Peran SCM dalam kopi saset produk saya memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat untuk waktu dan sesuai standar, memfasilitasi proses produksi yang lancar dan tidak terputus, mencegah keterseimbangan stok tidak berlebihan maupun juga tidak mencukupi. Yang keempat, ada menjamin pengiriman produk yang tepat waktu di semua wilayah pemasaran. Yang terakhir juga untuk mengontrol biaya logistik secara efektif dan tidak membuang-buang biaya. Lalu yang berikutnya, apa itu Customer Relationship Management atau yang sering kita sebut dengan CRM? CRM juga fokus kepada bagaimana perusahaan membangun dan menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. CRM dalam industri kopi saset yaitu yang pertama ada mengumpulkan umpan balik konsumen mengenai rasa, aroma, tingkat kemanisan, dan juga bisa varian. Lalu berikutnya juga bisa menangani keluhan seperti kemasan bocor atau rasa yang tidak konsisten dari produk kopi saset tersebut. Lalu melakukan survei untuk mengidentifikasi tren pasar. Contoh misalnya kopi, susu atau kopi gula aren yang sedang tren di pasaran. Lalu yang keempat, untuk membuat program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia dan loyal terhadap produk kopi saset tersebut. Lalu yang terakhir juga bisa untuk mengelola data pelanggan dari berbagai saluran seperti dari marketplace, bisa dari WhatsApp, bahkan toko retail dan juga media sosial. Oke, berikutnya saling keterkaitan CRM dan SCM. CRM dan SCM bukanlah fungsi yang terisolasi. Keduanya adalah komponen terintegrasi dari sistem yang kohesif. Kolaborasi mereka sangat penting untuk responsivitas pasar. Saya akan berikan 3 contoh dari produk kopi saset yang saya pilih. Yang pertama itu contohnya adalah keluhan kemasan. CRM mengumpulkan umpan balik tentang kemasan yang rusak. Lalu SCM meningkatkan kualitas kemasan berdasarkan masukan tersebut. Lalu yang berikutnya contoh dari saya yaitu permintaan kopi yang lebih kuat. CRM mendapatkan permintaan kopi yang lebih kuat dan mengidentifikasi preferensi kopi yang lebih kuat. Berikutnya SCM akan menyesuaikan komposisi bahan baku dan formulir produksi agar mendapatkan kopi yang lebih kuat. Lalu yang ketiga contohnya yaitu meningkatkan penjualan pada bulan Ramadan. CRM mengidentifikasi peningkatan permintaan selama bulan Ramadan. Lalu SCM akan meningkatkan stok dan mendistribusi ke area permintaan tinggi terutama pada bulan Ramadan. Intinya, CRM memberikan wawasan tentang apa yang diinginkan konsumen, sementara SCM menjalankan bagaimana diproduksi produk tersebut dan juga dikirim produk tersebut untuk memenuhi tuntutan pasar tersebut. Lalu potensi dan juga tantangan dalam SCM. Meskipun desain SCM sudah sangat optimal, berbagai risiko dapat mengganggu rantai pasok dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berikut ada sekitar 5 contoh. Yang pertama ada keterlambatan pasokan biji kopi karena cuaca buruk atau gagal panen bahkan masalah pemasok. Itu dapat mengakibatkan keterlambatan pasokan terutama biji kopi. Lalu yang kedua ada kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Variasi kualitas bahan baku yang menyebabkan perubahan rasa kopi di berbagai batch. Lalu yang ketiga ada biaya logistik yang meningkat.
Peningkatan biaya logistik misalnya dikarenakan kenaikan harga bahan bakar juga bisa disebabkan oleh cuaca yang sedang buruk, mengakibatkan keterlambatan logistik dan mengakibatkan biaya logistik yang meningkat. Lalu yang ketiga, yang keempat, kesalahan peramalan permintaan. Prediksi permintaan yang tidak akurat mengakibatkan kekurangan stok atau bahkan kelebihan stok. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian karena kesalahan peramalan permintaan. Dan terakhir, contoh saya kerusakan kemasan. Kemasan rusak selama distribusi karena bahan yang lemah atau perakatan yang buruk dapat mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan terhadap produk tersebut. Masalah SCM ini secara langsung mempengaruhi integritas rantai pasok dan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan yang signifikan. Lalu, berikutnya ada potensi dan tantangan juga dalam CRM. Tantangan CRM dalam industri kopi saset dapat sangat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan loyalitas merek. Pertama, resolusi keluhan yang tertunda, respons lambat terhadap keluhan pelanggan, mengikis kepercayaan dan merusak persepsi merek, akan mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap produk tersebut. Lalu yang kedua, data pelanggan yang tidak terorganisir. Kurangnya data pelanggan yang tak terstruktur menghambat pemahaman preferensi konsumen dan penargetan yang efektif yang akan mengakibatkan salah penargetan yang akan mengakibatkan yang tidak terorganisir. Lalu yang ketiga, interaksi merek yang terbatas. Keterlibatan merek yang tidak memadai mencegah pelanggan membentuk ikatan emosional yang terbatas dengan produk tersebut. Lalu yang keempat, ulasan online negatif. Umpan balik yang akan merugikan pasar atau media sosial dapat secara signifikan merusak produk tersebut. Bahkan citra merek juga akan rusak. Yang kelima, yaitu inovasi rasa yang stagnan. Inovasi rasa yang lambat dan menyebabkan pelanggan beralih ke pesaing yang lebih kreatif dan dinamis. Inovasi rasa yang stagnan akan menyebabkan pelanggan atau konsumen akan cepat merasa bosan terhadap produk tersebut karena hanya ada rasa yang itu-itu saja dan harus jadi lebih kreatif dan dinamis. Jika tidak ditangani, masalah CRM dapat menyebabkan penurunan penjualan dan pangsa pasar yang panjang. Mungkin itu saja dari presentasi saya tentang UAS dari CRM dan SCM pada produk kopi saset yang saya pilih tentang menavigasi rantai pasokan CRM dan SCM dalam produksi kopi saset. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya memohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.